Don't judge a book by its cover. Betul, itu harapannya. Tapi realitanya, people memang judge a book by its cover. Dan ini dibuktikan oleh riset di Princeton tahun 2006. Dalam kecepatan 100 milisecond, orang udah bisa menentukan seberapa kredibilitasnya orang tersebut, seberapa dia percaya kepada orang tersebut. Dan ini sifatnya, teman-teman, otomatis datang dari pikiran bawah sadar dan sangat nempel. Terus kita bisa apa? Tenang. Gue mau kasih beberapa contoh supaya kita bisa glow up dengan style up. Ini Cristiano Ronaldo sebelum dia style up, ini sesudah dia style up. Lo lebih percaya yang mana? Oke, mungkin lo akan bilang, ya tapi kan itu Cristiano Ronaldo emang udah jago main bola. Mau kayak gimana juga gue percaya. Setuju. Masalahnya, kita yang orang biasa nih, gue orang biasa juga menurut gue. Gimana caranya kita bisa style up? Gimana caranya kita bisa membangun kepercayaan dari pandangan pertama? Memaksimalkan orang-orang yang memang judge a book by its cover. Gue kasih contoh lagi ya. Sekarang gue pakai kacamata ini. Gue pakai kacamata ini. Atau kacamata ini. Pertanyaan gue, dari 3 kacamata tadi, mana yang paling kelihatan kayak orang yang artsy? Kalau sesuai dengan votingan gue, rata-rata orang akan milih kacamata yang ini. Kalaupun lo milih yang lain, nggak apa-apa juga. Tapi itu membuktikan bahwa persepsi orang tuh berbeda-beda dan bisa kita bentuk dan kita arahkan. Nah makanya, gue percaya lo nggak harus punya muka kayak Nick Sub gitu ya. Untuk penampilan menarik. Tinggi badan nggak bisa diubah. Muka mungkin ya orang masih bisa oplas sedikit, tapi budgetnya lebih gede. Tapi yang paling gampang dikontrol adalah pakaian. Baju yang kita pakai. Daripada kita stres meratapi nasib, mari kita style up. Yang pertama, signal competence ya. Ini another research dari Princeton plus NYU, sangat recent tahun 2020, membandingkan antara orang-orang yang mukanya sama tapi pakai jas sama mukanya sama tapi pakai t-shirt. Mana yang kelihatan lebih kaya? Hasilnya orang otomatis menilai versi baju yang pakai jas itu orangnya lebih kaya sekaligus lebih kompeten. Padahal aneh ya, mukanya sama, orangnya sama, cuma bajunya doang yang beda. Bahkan ketika dicoba untuk menghilangkan bias dari bajunya dengan ngasih tahu orang ini siapa, jagonya apa, skillnya apa, bahkan dikasih tahu penghasilan aslinya orang tersebut, guess what? Tetap aja responden di riset tersebut hasilnya sama. Tetap lebih percaya orang yang pakai baju jas. Orang yang kelihatan kaya, kelihatan lebih kompeten. Ngerti kan kenapa banyak orang yang mencoba untuk flexing, untuk nge-scam? Dia memanfaatkan pikiran bawah sadar manusia. Apa artinya buat kita? Nggak berarti kita siapa harus pakai jas kayak muka kondangan. Tapi lo bisa mikirin gimana caranya supaya bisa ngirimin sinyal-sinyal kelihatan lebih kaya atau kelihatan lebih berisi supaya lo bisa kelihatan lebih kompeten. Nah, ini 4 tips simple supaya lo bisa kelihatan lebih kompeten. 1. Prioritaskan kualitas bahan yang kelihatan rapi. Lo bisa cari bahan baju yang nggak gampang kusut. Ini matters banget. Dan yang kedua, pastikan kondisi pakaian terawat. Baju disetrika sama nggak disetrika itu beda banget, bro. Pastiin rapi. Kalaupun lo lagi nggak nyetrika, tutup sementara pakai blazer atau outer lain. Pastikan warnanya jangan pudar, ya. Karena kalau lo nggak ngerawat baju, itu juga kelihatan lo nggak ngerawat betul sekali diri sendiri dan akhirnya nggak kelihatan kompeten. 3. Fit matters. Pastikan baju lo pas badan, jangan kegedean atau kesempitan juga, meskipun sesimpel kaos kayak gini ya. 4. Detail kecil bikin perbedaan besar. Sesimpel sepatu yang bersih, menurut gue bisa kasih sinyal lebih kaya, padahal mungkin harganya ya biasa aja. Jadi catat, signal competence. Itu pola pikir yang pertama. Setelah ini gue akan kasih tips langsung, padu-padanin bajunya, bahkan ada contoh bajunya setelah ini. Gue akan masuk ke yang kedua, timeless choice. Menurut gue penting juga waktu kita milih pakaian, supaya kita juga nggak boros dengan budget yang terbatas, kita memilih pakaian yang bisa dipakai jangka panjang. Nggak melulu harus ngikutin tren, guys. Ya, jadi investlah di pakaian-pakaian yang warnanya netral, kemeja putih yang memang bagus, yang gampang dipadu-padankan dengan outer macam manapun, atau sepatu kulit yang kualitasnya bagus, tapi gampang dipadu-padankan dengan jeans kek, celana bahan kek. Jadi potensi untuk bisa di mix and match-nya juga banyak. Itu yang maksud dengan timeless. Lo bisa beli brand yang lumayan premium, nggak apa-apa, tapi itu bakal worth the investment karena cost per wear-nya jadi makin turun, karena dia bisa awet tahunan. Contoh, gue sekarang lagi pakai Uniqlo. Kita masuk ke yang berikutnya dari style up. Unique. Nah, Unique ini juga dari research berikutnya lagi yang pengen gue gali, teman-teman. Ini masuk ke dalam research-nya
Temple University. Temple University ini menemukan bahwa ada orang-orang yang bisa lebih produktif sesimpel dengan mengganti pakaiannya. 3 hal yang dia ukur. Pertama adalah estetik, seberapa menarik outfit kita. 2, conformity, seberapa cocok outfit kita dengan lingkungan kerja kita atau dengan norma-norma style di tempat kerja kita. Dan yang ketiga adalah uniqueness. Apakah lu masukin sentuhan personal ke dalam pakaian lu? Mereka jalanin studinya ini selama 10 hari, nyatet outfit karyawan tersebut di 4 organisasi. Hasilnya jelas. Bacain hasilnya ya supaya nggak tipu-tipu. Karyawan yang ngerasa kalau baju mereka memenuhi 3 aspek tadi, rasa percaya diri mereka naik. Dan ketika rasa percaya diri mereka naik, mereka jadi merasa lebih produktif. Progres kerjanya lebih bagus, mereka juga jadi lebih sering berinteraksi satu sama lain, dan bikin suasana kerja jadi lebih asik. Nah, ini masuklah Y di dalam style up. Your uniqueness. Mungkin lu bisa pakai aksen seperti topi, ya, untuk kasih tambahan splash of colors. Mungkin lo bisa pakai kacamata tadi yang unik untuk jadi tambahan keunikannya lo. Mungkin lo bisa pakai aksesoris yang warnanya mencolok gitu ya, sehingga itu mewakilkan keunikannya lo, ya. Nah, praktek dari studi ini gimana? Tiap pagi lo bisa cek outfit lo dengan 3 kriteria tadi. Estetik, conformity, sama uniqueness. Yang pertama, estetik. Coba deh teman-teman taruh foto lo, masukin ke ChatGPT atau Gemini, terus minta dia untuk bikinin color palette-nya lo. Nanti muncul tuh, lo tipe spring, summer, winter. Nah, lo jadi tahu, oh ternyata ini warna-warna yang bikin gue kelihatan style up, bikin gue kelihatan lebih dipercaya. Kalau gue, warna-warna yang earthy sama warna-warna monokrom untuk jadi basisnya. Kemudian gue suka pakein outer gitu ya, atau gue pakein aksesoris buat gampang di mix and match. Misal, t-shirt putih, gue kasih outer flanel kotak-kotak Uniqlo buat jadi aksennya. Conformity. Karena gue sering work from cafe atau coworking space yang casual, kombinasi flannel shirt sama outer Uniqlo ini pas banget. Nggak bikin overdress, tapi juga nggak terlalu santai. Kalau ketemu orang masih sopan banget dan tetap nyaman untuk kerja lama. Apalagi kalau kondisi ruangan ber-AC, pakai outer Uniqlo ini bikin kita gampang beradaptasi walaupun suhunya berubah-ubah. 3, uniqueness tadi. Biasanya gue akan tambahin detail kecil. Misalnya, kalau gue sih, gampang kan? Langsung berbeda tuh suasananya kalau kita lagi jalan keluar. Alright, silahkan lo tambahin dengan gaya lo sendiri. Itu dari konsep uniqueness dari style up. Terus ada apa lagi? Look align. Nah, look align ini sebenarnya adalah cara kita untuk mewakilkan conformity tadi yang sudah gue jelaskan. Jadi gue nggak panjang-panjang, itu sudah clear. Sekarang kita di A, enclothed cognition. Ini gue wow banget pas baca riset ini ya. Dibikin sama orang Spanyol, namanya Hajo and Adam Galinsky. Intinya, baju yang kita pakai itu akan mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita berperilaku. Ini riset 2012 yang direview lagi dengan meta-analisis tahun 2025. Jadi, konsepnya terbukti valid. Ada 2 mekanismenya. Yang pertama adalah mekanisme simbolik. Pakaian itu menyimbolkan sesuatu, punya makna tertentu. Dan makna itu akan terbawa di pikiran kita secara aktif. Kedua, ada mekanisme fisik. Artinya adalah sensasi dari pakai baju itu bikin lo akan semakin menghidupi makna simbolisnya, ya. Jadi bajunya nggak bisa cuma dilihat doang atau digantungin doang di belakang, harus dipakai supaya efek perubahannya akan langsung terasa luar dalam. Eksperimen yang bikin menarik nih, ini dites 150 orang, di mana mereka disuruh untuk pakai tunik itu kayak seragamnya perawat, dan hasilnya mereka ngerasa diri mereka lebih empatik, mereka juga cenderung lebih disiplin tepat waktu. Studi yang kedua direplikasi lagi di 100-an orang, sama disuruh pakai tunik atau pakaian perawat tadi. Hasilnya mereka itu rela jadi relawan lebih lama dan lebih cepat mereka ngenalin kata-kata krusial yang bisa memotivasi dan bisa menolong orang lain. Amazing kan? Bagaimana pakaian itu bisa memicu mindset atau identitas tertentu. Prakteknya gimana? Ini yang gue lakukan sehari-hari. Kalau gue lagi kerja di rumah, gue nggak serta-merta pakai baju tidur buat kerja, bro. Pakailah seragam kerja lo, seragam meeting lo. Walaupun cuma atasannya diganti, bawahnya masih celana pendek, tapi lu ngerasa kayak lu baru menanggalkan Ruby yang tukang tidur baru bangun menjadi Ruby yang siap, intinya siap kerja. Nah, begitu lo pakai, simbolnya langsung nyala. Gue lagi di mode siap meeting. Atau lo punya seragam buat fokus, lo punya seragam buat kreatif. Gue punya teman-teman yang kalau buat kreatif, dia itu punya semacam apron yang kayak buat masak. Itu emang dipakai buat kotor-kotoran. Jadi itu udah kayak bekas cat lah, coret lah, apa segala macam, nggak apa-apa. Karena dia pakai itu untuk menyimbolkan it's time to be creative. Dan itu powerful banget. Ingat ya teman-teman, what you wear changes how you think and how you act. That's style.
Sekarang tinggal up-nya. Apa itu up-nya? Upgrade aesthetic. Ini sudah terwakili tadi sebenarnya waktu di Temple University punya research. Jadi gue nggak akan ulang lagi. Yang terakhir menurut gue lebih praktis. Namanya practical refresh. Jadi kunciannya style up itu nggak melulu harus mahal, teman-teman. Kita praktis-praktis aja. Gue akan kasih lihat piramida belanja yang ada teman-teman di sini. Piramida paling atasnya itu belanja. Sebelum belanja kita ngapain? Tukeran sama temen. Sebelum belanja kita ngapain? Perbaiki mungkin yang lama, belajar mix and match. Sebelum belanja kita ngapain? Mungkin outfit-outfit yang lama bisa dikanibal lalu digabungin menjadi satu outfit yang baru. Nah, itu cara kita untuk punya refresh yang praktikal. Nggak melulu harus langsung ujungnya ke beli. Tapi gue selalu mempromosikan belilah sesuatu yang timeless dan gampang untuk di mix and match. Oke? Last but not least, baju buat gue adalah statement. Kita dress up bukan untuk orang lain, tapi kita dress up buat diri sendiri. Kita dress up bukan untuk pamer, tapi kita dress up untuk menunjukkan value atau nilai diri kita. Paham ya? Kalau kita asal-asalan, orang lain juga akan bakal nganggap kita asal-asalan. Tapi kalau kita tampil rapi, lo kasih sinyal kalau gue serius. Gue berharga, gue bernilai, gue kompeten, gue respect sama diri gue sendiri, dan orang yang gue ajak ketemu. Jadi jangan sampai lu nggak peduli sama penampilan, dan bikin penampilan jadi penghalang lu dari opportunity besar dalam hidup lu. Di karir, dicari pasangan, apapun itu, gue ngerasa pakaian itu sangat berpengaruh. Apalagi buat kita yang tampilannya biasa-biasa aja, yang muka template. Ya gue sadar banget muka gue template sih. Kalau dicari di Glodok banyak banget yang kayak gini. Tapi style up-nya gue bisa bikin gue beda.